Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan sekaligus kesempatan kita semua bisa melaksanakan Kipon pada hari ini. Selasa 29 Juni 2020 dengan presenter Dr. Anda Nur Hayati Sinaga FPD dari SMA Negeri 15 Bekasi dengan materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Moderator Dr. Anda Maria Boreti Sri Nuryani FPD SMA Negeri 4 Yogyakarta. Terus saya sendiri Indah Aryani SMA Negeri 1 Malang. Ibu dan Bapak yang kami hormati, meskipun masa pandemi COVID-19 ini belum selesai, ternyata tidak menyurutkan langkah dan semangat kita untuk tetap belajar dalam rangka memberikan pelayanan dan bimbingan kepada peserta didik. Hal ini semakin memacu kita untuk mencari celah bagaimana pendidikan tetap berlangsung meskipun tidak dengan tatap muka. Diklat daring umum dengan efisien dan widya pembelajaran menerapkan sebagai salah satu solusinya. Untuk itu, tidak lupa kami haturkan samudera terima kasih kepada yang pertama Bapak Dr. Kondo Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang kedua, Bapak Sri Wahono SPD Ketua Umum. Yang ketiga, Ibu Anita SPD sebagai Inspektur Umum 1 Jenderal Sudirman, serta rekan-rekan sejawat Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Ibu dan Bapak yang kami hormati, selanjutnya acara ini akan dipandu oleh Ibu Moderator Dr. Anda Maria Boreti Nuryani MPD dari SMA Negeri 4 Yogyakarta untuk mengatur jalannya Kipon pada pagi hari ini. Monggo kami silakan kepada Ibu Maria. Terima kasih kepada Ibu Indah yang telah memberi kesempatan saya untuk menjadi moderator pada Kipon pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu peserta Didik Nusantara dari 2, Bapak Ibu yang sangat kami banggakan dan kami hormati. Terima kasih telah berkenan ikut Kipon kami. Mohon maaf untuk yang masih menyalakan mic-nya, mohon dimatikan. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, pada siang hari ini, Bapak Ibu, pada siang hari ini, kelompok kami Ibu Nur Hayati Sinaga
berkesempatan menyampaikan SAC hasil jerih payah selama beberapa minggu yang ditampilkan dalam bentuk materi pembelajaran biologi yang bersifat pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum kita menyampaikan informasi, baiklah saya sampaikan sedikit kurikulum nilai beliau. Bu Nur Hayati Sinaga, nama lengkapnya adalah Dr. Anda Nur Hayati Sinaga, MPD. Beliau mengajar di SMA Negeri 15 Bekasi. Beliau menempuh S1 pendidikan biologi pada tahun 1991. Kemudian pada tahun 2014 beliau menyelesaikan juga pendidikan MIPA. Saat ini Bu Nur Hayati Sinaga bertempat tinggal di Bantar Gebang, Bekasi. Dengan Bapak Ibu jelas kurikulum kita dari Bu Nur Hayati Sinaga. Baiklah, selanjutnya meskipun sedikit gangguan Bapak Ibu ya. Untuk presentasi hari ini alurnya nanti Bu Nur akan mempersembahkan materinya itu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya Bu. Baik, Nanti tanya jawab nanti antara 10 sampai 15 menit. Kemudian setelah tanya jawab, Bu Nur kami mohon untuk menyampaikan kesimpulannya. Setelah itu bentuk. Nah, baiklah Bapak Ibu, monggo saya persilakan Bu Nur Hayati Sinaga untuk mempresentasikan materinya. Dipersilakan. baik, terima kasih kepada Ibu Indah Aryani dan Ibu Maria yang sudah memfasilitasi presentasi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia dan Bapak Ibu guru hebat, hari ini puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam video conference pada hari ini dengan mempergunakan media SAC melalui Vicon FCC. Pada hari ini saya akan membawa materi tentang biologi, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan ini adalah materi biologi kelas 12 semester 1, di mana kompetensi dasarnya adalah menganalisis hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berdasarkan hasil percobaan. Kompetensi dasar 4.1 merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman dan melaporkan secara tertulis dengan menggunakan tata cara. Pada hari ini, indikator pencapaian kompetensi adalah 1. Menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. 2. Menjelaskan macam-macam perkecambahan pada biji. 3. Membedakan pengaruh faktor internal dan eksternal pada pertumbuhan. Adapun materinya adalah sebagai berikut. Pertumbuhan dan perkembangan pada bab ini yang lebih ditonjolkan adalah kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kalau kita lihat dari grafik ini, pertumbuhan dan perkembangan itu dibagi menjadi 2. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Baik, saya lanjutkan. Faktor internal adalah faktor yang akan muncul dari dalam tumbuhan itu sendiri. Ada beberapa faktor internal. Yang pertama adalah gen, yang kedua adalah hormon.
anak-anak sudah belajar bahwa gen adalah pembawa sifat yang muncul dari individu itu sendiri. Sedangkan hormon itu adalah merupakan faktor internal yang akan tumbuh dari individu itu sendiri dan dihasilkan dari individu itu sendiri. Nah, itu adalah faktor internal. Sekali lagi, faktor internal itu adalah faktor yang ada di dalam tumbuhan itu sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal, itu adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang berasal dari luar, khususnya pada tumbuhan, yaitu diantaranya ada suhu, ada nutrisi, ada air, ada oksigen, ada kelembapan, lain-lain. Nah, semua ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Di antaranya pada tumbuhan nanti akan kita kenal yang namanya pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Sedangkan pada hewan nanti kita akan mengenal ada fase embrionik, ada fase pasca embrionik. Sedangkan ini nggak kerasa deh pada mohon maaf Ibu, soundnya dimatikan. Baik, kita lanjutkan. Pada manusia itu pertumbuhan dan perkembangan mulai dari balita hingga kita manula, diawali dari sebagainya. Nah, semua ini kita alami pada makhluk hidup, terutama pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Kita kadang-kadang mendengarkan pertumbuhan dan perkembangan. Itu selalu diucapkan berulang-ulang. Maka ciri pertumbuhan adalah terjadinya pertambahan ukuran, baik volume, massa, maupun tinggi. Yang kedua, dia bersifat irreversibel, tidak dapat kembali pada ukuran semula. Yang ketiga, bersifat kuantitatif. Artinya, pada pertumbuhan itu tidak akan kembali ke awal. Kita akan melihat, pertama kali kita tanam biji kacang hijau, lama-kelamaan dia akan tumbuh daun, tumbuh batang, tumbuh akar, dan lama-kelamaan dia akan sampai tingkat pembuahan, sampai dia menghasilkan kembali biji kacang hijau. Nah, dia nggak akan kembali. Bisa banget jadi ya lewat ini, tapi nek orang ngerti caranya ya ribet ya Pak ya. Mohon izin Bu, soundnya dimatikan. Selanjutnya bersifat kuantitatif, yaitu kita bisa menghitung berapa jumlah semakin tingginya daunnya, berapa jumlah daun yang tumbuh, berapa tinggi batang tanaman. Itu adalah ciri tumbuhan. Fase-fase pertumbuhan itu terdiri dari satu, terjadi pembentukan sel-sel baru melalui proses pembelahan sel. Yang kedua, terjadi pengembangan sel-sel baru atau pemanjangan sel. Yang ketiga, terjadi diferensiasi sel-sel baru untuk membentuk jaringan. Jadi pada pertumbuhan-tumbuhan itu akan diawali dulu dengan pembelahan sel. Kita sudah belajar anak-anak waktu kelas 11, yaitu pada sel, bahwa sel itu akan selalu membelah. Di mana yang membelahnya? Yaitu pada daerah meristem. Daerah meristem adalah daerah pembelahan sel. Jenis-jenis pertumbuhan itu ada dua macam. Yang pertama adalah pertumbuhan primer, yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah merupakan hasil aktivitas pembelahan sel jaringan meristem primer. Pertumbuhan primer berlangsung pada embrio dan bagian ujung-ujung tumbuhan. Nah, tadi yang seperti saya katakan tadi, bahwa pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang pertama kali terjadi pada tumbuhan pada daerah-daerah meristem. Daerah meristem adalah daerah-daerah yang membelah. Bisa terjadi di ujung akar, bisa terjadi di ujung batang, bisa terjadi di ujung daun. Setelah pertumbuhan primer, maka akan dilanjutkan dengan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini adalah pertumbuhan lanjutan dari pertumbuhan primer yang mengadakan diferensiasi. Jika dia memang berfungsinya sebagai daun, dia akan semakin membesar menjadi daun. Kalau dia berfungsinya sebagai, kita tahu misalkan jadi bunga, dia akan berfungsi sebagai bunga. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada faktor luar, ada faktor dalam.
Faktor luar atau faktor eksternal merupakan segala kondisi lingkungan di sekitar tumbuhan. Di antaranya kita tahu ada makanan, tumbuhan itu butuh makan. Contohnya kita memberikan pupuk. Contohnya kita memberikan air. Contohnya kita memberikan tanah. Itu makanan bagi dia. Dia juga butuh suhu, dia butuh kelembapan, dia butuh oksigen dan cahaya untuk fotosintesis. Nah, itu semua dibutuhkan tumbuhan pada masa pertumbuhan yang merupakan faktor eksternal. Yang kedua adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam tumbuhan tersebut. Ini jelas-jelas dihasilkan oleh si tumbuhan tersebut. Yang pertama adalah gen. Gen adalah pembawa sifat keturunan. Kalau kita menanam tanaman cabai, maka pasti yang dihasilkan adalah cabai. Kalau kita menanam durian, biji durian, maka yang dihasilkan adalah buah durian. Kenapa? Itu adalah sudah diturunkan dari sifat si tumbuhan tersebut. Yang kedua, yaitu hormon. Hormon ini kita kenal dengan fitohormon, hormon pertumbuhan. Banyak hormon pertumbuhan yang sebenarnya dihasilkan oleh tumbuhan itu sendiri untuk memacu dan merangsang pertumbuhan dari tumbuhan itu sendiri. Salah satu contohnya, misalkan kita tahu buah pisang atau buah mangga. Itu kita tahu ada yang dikarbit. Ternyata buah itu bisa matang di pohon. Kenapa? Karena dia punya yang namanya hormon etilen. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas khusus dengan fitohormon ini. Nah, tadi kita sudah membicarakan ada macam-macam perkecambahan. Perkecambahan sebelum tumbuhnya menjadi tumbuhan yang lebih dewasa, pada tumbuhan itu dikenal ada dua macam perkecambahan. Ada perkecambahan epigel dan ada perkecambahan hipogel. Kalau perkecambahan epigel ini biasanya adalah terjadi pada tanaman-tanaman yang dikotil. Sedangkan hipogel itu adalah pada tanaman-tanaman monokotil. Kita lihat di layar bahwa epigel itu dia akan tumbuh ke permukaan. Kotiledon itu akan ke permukaan terlebih dahulu, baru dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, epigel ini biasanya pada tanaman-tanaman dikotil karena dia akan membelah dulu epikotilnya. Sedangkan hipogel ini adalah pada tanaman-tanaman monokotil yang biasanya mereka akan tumbuh langsung keluar tanpa membelahnya epikotilnya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, untuk pertemuan kita hari ini, materi yang saya berikan hanya cukup sampai pada perkecambahan. Baik, saya ingin kita tahu seberapa jauh anak-anak kita menerima materi kita, maka SAC ini memfasilitasi kita untuk mengevaluasi sudah sejauh mana anak-anak didik kita untuk mengetahui kompetensinya. Baik, mari Bapak Ibu kita ikuti evaluasinya. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adalah, silakan, apa jawabannya? Mari Bapak Ibu. Yang mana kira-kira jawabannya? Ayo, Bu Maria, Bu Indah, jawabannya mana? Ya, yang B. Yang B misalkan kita jawab yang B. Kita jawab yang B. Ya. Ya. Yang kedua. Peristiwa etiolasi pada kecambahan terjadi karena betul. Pertumbuhan terhambat akibat adanya cahaya, ya. Salah, lanjut. Pertumbuhan membesar pada permukaan dikenal. Nah, faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah, ya betul, hormon. Selanjutnya, pertumbuhan seiring dengan di bawah ini menunjukkan peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup. Proses yang bukan menjadi ciri dari pertumbuhan adalah yang mana Bapak Ibu? Yang bukan menjadi ciri dari pertumbuhan.
Ya, betul. Bahwa pertumbuhan itu bersifat irreversible, bukan reversible. Ya, maka kalau tadi kita ada yang salah, nilai kita yang betul hanya 4, maka nilai kita adalah 80. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon, saya Hayati Sinaga dari SMA Negeri 15 Kota Bekasi yang merasakan manfaat daripada SAC ini sebagai video pembelajaran guna mendukung pembelajaran kita di kelas. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu guru Eva bahwa Ibu sudah menyampaikan presentasi materinya tentang biologi, dan pada kesempatan ini akan kami beri kesempatan untuk memperdalam materi dari biologi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Hayati. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya tentang materi yang baru saja dijelaskan oleh Ibu Nur Hayati. Monggo dipersilahkan. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin untuk bertanya ya Ibu J. Kok suaranya dari tempat saya putus-putus itu, suara saya di situ putus enggak J? Jelas kan? Ya, jelas. Di sini suaranya jelas sekali, Bu. Oh, jelas J. Ini karena saya tadi mendengarkan pada saat pemaparan itu suara Itu agak terputus. maaf Ya, maaf kalau apa yang saya tangkap itu tidak sesuai dengan yang disampaikan tadi. Pertanyaan saya itu, jaringan sel itu mati di usia berapa sih? Berapa hari atau berapa minggu, berapa bulan? Dan untuk jenis tumbuhan yang satu dengan yang lain beda tidak maksudnya? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Maaf, dari siapa? Baik, Namanya, dari asalnya daerah mana? Ibu, halo. tadi yang bertanya namanya siapa Ibu? Halo. Baiklah Bu Nur. Dalam, Yang bertanya udah hilang timbul ini suaranya. ya, Ya. Bu Nur tadi baik. Ibu tadi bertanya tentang yang pertama jaringan sel itu mati itu kapan gitu. Yang kedua itu jenis tumbuhan yang satu dengan yang lain udah gitu ya. Iya. Langsung dijawab saja ya Bu Nur, dipersilahkan. Baik Bu Maria, terima kasih. Kepada Ibu X yang bertanya, mohon maaf ini masih ada sound yang bunyi ya Bu? Iya, mohon maaf. Bu Indah mungkin mute itu yang bunyi di mute bunyinya. Baik, Bapak Ibu yang bertanya, Ibu X, saya akan menjawab tentang jenis sel, yaitu jenis sel kapan akan mati. Bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu akan diawali dari pertumbuhan, dia mulai berkecambah kalau tumbuhan. Kalau manusia dan hewan itu akan mulai dari kapan? Mulai dia dari jadi zigot. Dia akan mengadakan pertumbuhan. Kapan dia mati? Jelas kita harus tahu apa dulu yang mempengaruhi dia mati. Contohnya pada tumbuhan, mungkin dia akan mati pada saat dia menjadi kotiledon. Pada saat dia akan membelah, pada saat dia inhibisi, kurang air, maka dia tidak akan mungkin membelah. Lama-kelamaan dia akan mati, tidak mungkin tumbuh.
atau pada hewan. Contohnya pada telur. Telur itu sudah membelah, sudah jadi zigot, tetapi karena ada faktor yang lain-lain maka tidak akan jadi. Contohnya misalkan telur ayam, dia nggak jadi anak ayam. Kenapa? Mungkin sukunya tidak dierami oleh induknya. Itu mempengaruhi daripada dia pertumbuhan sel. Yang kedua, Ibu menanyakan tumbuhan antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain, lama pertumbuhannya sama atau tidak? Jelas berbeda, Bapak Ibu. Antara, maaf, Mohon maaf, dan Bapak, suaranya masih masuk, orang luar masih masuk. Mohon mic-nya dimatikan dulu. ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mematikan mic. Untuk makhluk hidup, antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain itu sama atau tidak pertumbuhannya? Jelas tidak, Bapak Ibu. Salah satu contohnya tadi yang saya jelaskan, ada perkecambahan epigel dan hipogel. Dari mulai perkecambahan pun sudah berbeda. Contohnya, kalau perkecambahan epigel, kita tahu dia akan tumbuhnya adalah membelah dulu ke depan, ke permukaan tanah, baru dia akan tumbuh. Sedangkan si hipogel, tanaman monokotil, dia tidak akan membelah di kotilnya. Demikian juga pertumbuhan selanjutnya. Ada masa tumbuh dan berkembang untuk satu tanaman dengan tanaman yang lain. Contohnya, kita tahu tanaman kangkung sudah bisa kita panen dalam waktu 30 hari. Sedangkan tanaman bayam, masa panennya 60 hari. Nah, demikian pula tanaman yang lain. Mungkin itu, Ibu, yang bisa saya jawab. Terima kasih. Demikian, terima kasih jawaban dari Bu Nurayanti, sudah jelas. Tadi yang bertanya Ibu Siti Solihatun dari terima kasih Bu Klaten. Siti. Makasih Ya, Bu Siti. Klaten. Nah, saya kira untuk Bapak Ibu tadi sudah cukup jelas ya tentang perbedaan antara tanaman satu dengan tanaman yang lain dari sisi biologi. Nah, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kami persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya kembali. Dipersilahkan. Waktu kami masih ada sekitar 17 menit. Ya, Bu Nur, ini ternyata kayaknya udah nggak ada. Chat, di chat juga nggak ada yang tanya. Karena yang di chat ini tadi ternyata Bu Siti dari Klaten tadi. Oh, terima kasih. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Sudah paham mungkin, Bu? Ya, mungkin sudah paham karena kita semua ini Alhamdulillah. benar. Semuanya memahami. Semoga besok bisa mengerjakan ujian nasional dengan baik. Dan amin. Akan semuanya lulus 100%. Amin. Ya, Bapak Ibu, demikianlah untuk presentasi biologi dari Bu Nurhayati Sinaga. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan Bu Nurhayati untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Dipersilahkan Bu Nur. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru hebat, Gumun Batch 2. Materi saya pada hari ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa pertumbuhan itu akan berjalan dengan sejajar dengan perkembangan. Cuman perbedaannya, jika pertumbuhan itu bersifat irreversible, yaitu tidak mungkin kembali ke awal, sedangkan perkembangan itu akan sampai ke awal kembali. Nah, di dalam pertumbuhan pada tanaman itu ada beberapa faktor yang dipengaruhi oleh satu faktor internal, yaitu faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri, yaitu hormon dan gen. Sedangkan pertumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu faktor yang dipengaruhi dari luar,
Di antaranya adalah suhu, oksigen, matahari, tanah, air, dan nutrisi. Semua itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari suatu tanaman. Kita tahu tanaman yang satu dengan tanaman yang lain akan memiliki masa tumbuhan berbeda-beda, tergantung dengan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Demikian juga kita pada manusia, bahwa pada manusia nanti kita akan mempelajari di pertemuan selanjutnya. Pada manusia juga faktor internal dan faktor eksternal sangatlah mempengaruhi pertumbuhan kita. Itu saja materi saya hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa bahas lagi tentang macam-macam hormon pada pertumbuhan perkembangan. Terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Terima kasih Bu Nurayani sudah menyampaikan kesimpulannya. Bapak Ibu peserta Didak Nusantara, Bapak Ibu hebat Nusantara, maka pada hari ini selesailah sudah kegiatan Pikul kami dalam rangka Diklat Daring Guru Nusantara untuk batch yang kedua. Nah, untuk selanjutnya maka saya berikan kepada Ibu Bos. Semuanya untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam Pikom kami pada siang hari ini. Semoga semuanya juga sukses dalam melaksanakan tugas kita, baik sebagai host, sebagai moderator maupun sebagai presenter. Dan semuanya bisa selesai, bisa lulus mengikuti diklat ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang.